Pemirsa, pendamping korban angkat suara membeberkan kronologis kekerasan seksual yang diduga dilakukan Agus di sebuah homestay di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selain itu, pemirsa, penyidik juga mengungkapkan fakta meski tidak memiliki kedua tangan, namun Agus tetap mampu melancarkan perbuatan asusilanya. Lalu, bagaimana Agus memperdayai korban-korbannya? Coba logika, bagaimana saya memperkosa dua cewek, bahasa dia kan dua cewek, sedangkan satu cewek aja saya nggak bisa buka baju, buka celana. Jujur saya merasa tega sekali kayak gini. Agus, tersangka tindak pidana kekerasan seksual, boleh saja berkelit tidak mengakui perbuatannya. Namun polisi menyebut penetapan Agus sebagai tersangka ini telah berdasarkan 2 alat bukti serta hasil pemeriksaan saksi-saksi termasuk saksi ahli kedokteran dan juga psikologi. Semua ke pelaku dan dengan kata-kata kalimat kalau tidak mengikuti permintaan saya akan bongkar aib kamu. Inilah ya rangkaian kata-kata terjadilah perbuatan pelecehan seksual itu yang terjadi di salah satu homestay yang ada di Mataram. Memang di dalam ceritanya bahwa yang membonceng itu adalah si korban ke homestay, tapi yang mengarahkan menuju homestay Nangs itu itu adalah si pelaku. Nanti bisa didalami oleh pendamping karena yang mengawal dilawan. Setelah itu proses kita lakukan proses dan kita tetapkan si Agus sebagai tersangka. Dan saat ini si Agus merupakan tahanan kota. Polisi menjadikan Agus sebagai tahanan sementara selama 20 hari. Meski Agus berstatus sebagai disabilitas, polisi memastikan bahwa proses hukum yang dijalani Agus telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan PP 39 tahun 2020 tentang penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum, sebelum kami melakukan pemeriksaan terhadap terlapor, dalam proses penyelidikan, kami sudah melakukan tindakan yang namanya penilaian personal, di mana kami melakukan asesmen terhadap terlapor, apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Karena juga kami mempertimbangkan kondisi yang bersangkutan, kami berupaya semaksimal mungkin walaupun yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana, tapi hak-hak yang bersangkutan kami penuhi semua. Kami melibatkan Komisi Disabilitas Daerah NTB untuk pemenuhan pendampingan hukum, walaupun sempat yang bersangkutan menolak, tidak mau didampingi, tetapi berdasarkan ketentuan dalam proses penanganan dengan ancaman di atas 5 tahun, kami pastikan bahwa hak-hak yang bersangkutan terlindungi dan didampingi pengacara. Kemudian tindakan-tindakan yang kami lakukan dalam proses penyidikan, kami juga melibatkan kami melibatkan Komisi Disabilitas, kami melibatkan psikolog, sehingga walaupun proses hukum penegakan hukum berjalan, tetapi tetap hak-hak yang bersangkutan kami utamakan, kami lindungi. Meski telah berstatus tersangka dan menjadi tahanan Polda NTB, Agus tetap saja menyangkal semua sangkaan yang dialamatkan padanya. Menanggapi pernyataan Agus, pendamping korban angkat suara dan membeberkan kronologis kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Agus di sebuah homestay di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selain itu, polisi juga mengungkapkan fakta dari hasil penyidikan bahwa meski tidak punya 2 tangan, Agus mampu menggunakan jari kaki, mulut, dan giginya untuk melancarkan perbuatan keji tersebut. Ini mengatakan kepada korban untuk mandi bersih gitu. Mandi bersih dalam arti untuk membersihkan diri si korban dari masalah-masalah dan dosa-dosa di masa lalu. Kemudian di situ korban mengatakan bahwa tidak, saya sedang berpuasa dan saya tidak mau mandi bersih dengan kamu, saya bisa bertaubat sendiri. Tapi kemudian akhirnya disitulah terjadi ancaman-ancaman oleh pelaku terhadap korban ini sendiri, di mana ancaman yang terjadi yang dilontarkan saat di Taman Udayana itu adalah pelaku akan membeberkan, akan membongkar setiap hal yang kemudian sudah dia ketahui tentang si korban ini kepada orang tua. Namun pernyataan pendamping korban tersebut langsung dibantah oleh Agus. Nah, itu seperti omongan yang ini yang itu tidak ada saya ngomong kayak gitu. Apalagi yang dimana saya akan mengancam memberitahukan ke orang tuanya, sedangkan kita aja baru kenal, entah itu mantannya, saya tidak ada ngomong kayak itu. Dan juga terserang, kalau memang dia benar diperkosa atau digituin, kenapa dia tidak ngomong sendiri? Dan kenapa harus ada pendamping, sedangkan saya tidak memakai pendamping gitu. Dan sebelum itu juga,
di sana pada kejadian hari itu, saya juga diviralin pada sebuah kasus yang dimana di media dituduhkan saya seorang mahasiswa memperkosa orang di teras Udayana, gitu udah bilang. Dan itu saya belum dijadikan tersangka dan belum terbukti dan belum diapa-apain. Nah, yang dimana itu diviralkan oleh suatu akun media 21 Lombok itu. Nah, setelah itu saya melaporkan dia ke Polda atau ke Polresta. Nah, terus sehingga beberapa harinya kemudian, seketika langsung ada anak seperti postingan di take down, dia izin men-take down dan dia bilang izin saya men-take down dengan kata-kata ini. Dia bilang itu ada, saya punya buktinya. Nah, di mana juga setelah itu dia men-take down itu, terus berapa harinya itu saya mendapat surat panggilan ini. Dan sampai sekarang kasus saya dilanjutkan dan baru ini setelah saya viral ini baru dia langsung saya dilanjutkan kasus ini gitu. Dan saya terus terang tidak ada punya apa-apa Bu untuk ngasih pendamping atau apa gitu. Kok bisa pendampingnya ngomong seperti itu? Kenapa tidak langsung orangnya sendiri yang ngomong gitu? Agus juga berdalih perbuatan yang mereka lakukan tersebut berdasarkan atas suka sama suka. Dia mungkin suka sama saya dan mungkin saya suka sama suka gitu Bu. Saya masuk, nah setelah masuk itu dia yang bukain baju celana saya dan dia buka sendiri gitu. Karena atas dasar saya suka sama dia dan dia suka sama saya karena dia yang bukain gitu Bu. Gitu. Tetapi setelah atas dasar suka sama suka itu, nah seketika setelah itu dia menelpon seorang temannya Bu. Dia bilang, tunggu saya di Islamic Center, dia bilang. Pernyataan Agus tersebut bertolak belakang dengan keterangan dari pendamping korban. Ya, itu sangat jelas membuat-buat ya, karena jadi begini, saya lanjutkan mungkin dari yang tadi saya sempat jelaskan ya, bahwa pada saat korban sedang duduk-duduk sambil membuat konten di Taman Udayana, itu pelaku Agus datang untuk mengajak korban berkenalan, kemudian di situ pelaku berusaha untuk mengambil simpati dari korban, sampai akhirnya korban percaya bahwa si pelaku ini tidak bermaksud apa-apa, hanya ingin berbincang-bincang saja. Nah, kemudian tadi terjadi satu momen di mana pelaku mengarahkan korban untuk melihat ke arah utara, di mana di sana terjadi satu adegan yang membuat si korban ini merasa terkejut hingga menangis dan ketakutan. Yang kemudian si pelaku ini mengajak korban untuk berpindah tempat ke tempat yang lebih belakang, di mana tempat itu lebih sepi, tidak ada orang, untuk menghindari adegan itu. Nah, dan itu juga membuat korban masih percaya karena memang tidak ada kecurigaan saat itu dari sisi korban. Tapi kemudian dalam proses perjalanan dari satu titik ke titik yang belakang teras Taman Udayana itu dari situ pelaku sudah mulai banyak membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah pribadi korban, baik itu keluarga, masalah perkuliahan, masalah asmara, seksualitas, dan lain sebagainya, yang kemudian membuat korban ini merasa ada beberapa hal yang kenapa akurat, beberapa hal kenapa bisa akurat begitu, dan di situ korban bertanya-tanya sambil merasa ketakutan. Episode selanjutnya, korban Agus bertambah menjadi belasan orang.